Halo, apa kabar saudara? Senang bisa kembali bertemu dengan saudara di channel ini. Saudara, saya mau ngajak kita hari ini belajar tentang satu hal yang sederhana. Saudara bayangkan satu butir telur. Apa yang saudara pikirkan dari sebutir telur seperti ini? Saya mau ajak saudara untuk melihat Filipi 4 ayat 8 yang mengatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, segala sesuatu yang sedap didengar dan disebut kebajikan dan patut dipuji, ini kata Paulus pada jemaat di Filipi, pikirkanlah itu. Ayat ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu kata-kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Kembali saya membantu saudara untuk bagaimana saudara menerjemahkan apa yang tadi yang saya masukkan di bagian awal. Kalau saya minta saudara untuk memikirkan apa yang ada dalam pikiran saudara ketika ada telur dalam benak saudara. Oke, bisa jadi ada yang berpikir begini, oh udah gak usah repot, saya akan bikin telur ceplok, atau saya mungkin akan bikin telur mata sapi, atau saya akan bikin yang lebih keren sedikit istilahnya, yang ada di restoran atau di hotel-hotel berbintang, namanya adalah omelet. Bisa jadi saudara berpikir hanya sebatas makanan. Tapi apakah itu yang mulia yang tadi dimaksudkan oleh Paulus? Apakah itu sedap didengar? Apakah itu sesuatu yang bisa disebut kebajikan? Seorang yang sangat terkenal, seorang penulis yang sangat terkenal, namanya Stephen Covey. Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People mengatakan begini, bahwa segala sesuatu itu diciptakan dua kali, kata Stephen Covey. Penciptaan yang pertama itu adalah dalam pikiran, dan penciptaan yang kedua itu adalah tindakan nyata. Ya. Bayangkan misalnya seorang insinyur, seorang ahli bangunan, ya, dia membayangkan akan membangun sebuah rumah yang asri, yang bagus, yang cantik. Dia mulai menggambar kira-kira rumah ini ukurannya berapa. Dia sudah mulai membuat sketsa-sketsa, kira-kira kamarnya di mana, ruang tamu di mana, dapur di mana, serambinya di mana, lalu kira-kira tamannya di mana. Udah mulai dia gambar, dia bikin sketsa, sehingga terbentuklah sketsa rumah yang mungil, yang bagus, yang cantik. Dengan teknologi sekarang bisa dibikin menjadi 3 dimensi, kelihatan bentuk bangunannya. Tetapi itu masih dalam bentuk yang tidak kelihatan. Artinya dia masih ada dalam pikiran yang diterjemahkan dalam bentuk gambar, yang divisualisasikan, kata Stephen Covey. Kemudian mulailah gambar ini dihitung-hitung kira-kira berapa banyak bahan yang akan diperlukan, kira-kira berapa upahnya misalnya kalau itu dibangun. Mulailah tukang mengerjakannya, dari membuat pondasi, menyusun batakonya atau batanya satu persatu, kemudian nanti kalau sudah bangunannya berdiri, diplester, dicat yang bagus, ditata sedemikian rupa, baru dia menjadi sebuah bentuk bangunan rumah yang seperti yang ada dalam gambar. Saudara bayangkan, dari sesuatu yang dibayangkan menjadi sebuah kenyataan. Tadi ketika saya mengajak saudara untuk membayangkan telur, bisa jadi ada saudara yang berpikir, atau orang-orang yang berpikir pendek, dia hanya sekedar membayangkan bahwa telur itu akan menjadi makanan, menjadi menu sarapan saya, atau banter-banter dia menjadi sebuah menu makan siang saya, ya. Tapi bisa jadi ada yang berpikir lebih daripada itu. Misalnya, kenapa saudara tidak membayangkan
bahwa ketika ada sebutir telur, saudara akan membayangkan bahwa saudara akan menjadi saudagar telur. Atau saudara akan membayangkan misalnya menjadi seorang peternak ayam petelur. Atau mungkin saudara bisa saja membayangkan bahwa saudara akan memiliki restoran atau rumah makan dengan bahan-bahan dasarnya telur. Kenapa tidak? Bukankah tadi kata Paulus, segala sesuatu yang indah, yang sedap didengar, yang baik, yang mulia, dipikirkan. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Stephen Covey. Meskipun saya yakin Stephen Covey ketika mengeluarkan kata-kata ini atau kata-kata bijak ini, saya yakin dia sangat terinspirasi dengan apa yang Paulus tulis dalam Filipi 4 ini. Saya percaya bahwa kata-kata yang banyak dikeluarkan oleh tokoh-tokoh hebat seperti John Maxwell segala macam, itu banyak terinspirasi dari apa yang dikatakan dalam Alkitab. Nah, saudara, kenapa tidak memikirkan sesuatu yang indah, yang enak didengar, yang sedap untuk kita dengar, yang sedap dipandang, yang bisa menjadi sebuah kesaksian. Mungkin ada di antara saudara yang membayangkan, oke, saya akan menjadi seorang pengusaha sukses pada saatnya. Atau mungkin saya akan menjadi seorang pejabat yang baik pada saatnya, pejabat yang sukses pada saatnya. Kenapa tidak? Bayangkan, Stephen Covey juga mengatakan begini, hiduplah dari imajinasi Anda, bukan dari sejarah Anda. Imajinasi Anda mau jadi apa? Itu ditentukan oleh saudara. Sejarah Anda bisa jadi kelam, sejarah Anda bisa jadi buruk, sejarah Anda bisa jadi mungkin sejarah yang tidak enak untuk dituturkan, untuk dikenal. Ada orang yang masa lalunya buruk, ada orang yang masa lalu track recordnya tidak bagus, tetapi ketika dia punya impian yang bagus, ketika dia punya impian cita-cita yang mulia, maka segala sesuatunya akan berubah. Nah, apa yang saudara lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan tadi, action. Bertindaklah. Lakukan apa yang tadi kita pikirkan. Sebab kalau kita hanya sekedar beriman saja, kata Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 24, maka iman tanpa perbuatan itu mati, tidak ada gunanya. Action, lakukan. Mungkin mulai dari yang kecil, yang sederhana. Kalau tadi saudara membayangkan mau menjadi seorang pengusaha ayam petelur, mungkin bisa mulai dengan kandang yang kecil-kecilan. Mungkin dari ayam, mungkin mulai dari 10 ekor. Atau mungkin tadi saudara pengen menjadi seorang penyalurnya, pengusaha telur sukses misalnya. Saudara bisa mengontak atau menghubung orang yang punya kandang atau punya peternakan ayam petelur. Anda menawarkan diri untuk menjual telurnya, menawarkan di pasar-pasar misalnya, atau di pinggir-pinggir jalan misalnya. Kenapa tidak? Mulai dari yang kecil, yang sederhana, yang biasa, yang bisa kita lakukan. Atau mungkin yang tadi berpikir atau membayangkan akan membangun sebuah restoran dengan bahan dasar telur. Kenapa tidak? Mulai dari masakan yang Anda buat di rumah, seenak mungkin. Mungkin bahan dasarnya memang telur, tapi Anda racik, Anda ramu, Anda masak sedemikian rupa dengan bumbu yang bagus, sedap. Anda tawarkan di media sosial, Anda jual dengan sistem online misalnya. Kalau Anda tidak menyewa tempat, Anda minta orang lain untuk testimoni kalau misalnya itu rasanya enak, bagus. Pelan-pelan. Pepatah lama mengatakan sedikit-sedikit nanti juga akan menjadi bukit. Kalau kita sudah action, saudara-saudara, maka langkah kedua yang kita lakukan adalah impian tadi, action tadi haruslah dijalani dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab sudah sesuatu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin ada saatnya kita merugi. Ada saatnya mungkin harga telur anjlok. Atau mungkin usaha kita dirundung masalah, kita tidak tahu. Tapi kalau kita tetap berkomitmen, percaya bahwa apa tadi yang kita mulai, kita libatkan Tuhan dengan doa, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, saya percaya bahwa
pasti kita akan bisa melewatinya. Dan yang terakhir yang saudara harus lakukan adalah menyelesaikan segala impian itu, segala cita-cita itu, segala action yang tadi saudara bayangkan, yang saudara lakukan, selesaikanlah dengan baik. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh, jangan tanggung-tanggung. Sebab saudara akan justru ketika saudara bisa menyelesaikan dengan baik, maka itu dia akan menjadi sukses, menjadi berhasil, dan saudara bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Selamat mencoba, pikirkan yang baik, yang mulia, yang indah, yang sedap untuk didengar. Tapi yang penting juga daripada itu adalah lakukan. Semoga Tuhan memberkati saudara dan memberkati hidup saudara. Haleluya.